Guys, pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang berubah dari sikap pasangan? Mulai dari cuek, sering main HP diam-diam, sampai kayak ada jarak yang nggak kelihatan tapi kerasa banget. Nah, sebenarnya ada beberapa tanda atau tipe istri yang secara nggak langsung bisa nunjukin kecenderungan buat nggak setia sama suaminya, guys. Eits, tapi jangan buru-buru ngejudge ya, guys. Nggak semua wanita yang punya ciri-ciri ini pasti selingkuh kok. Ini cuma jadi semacam sinyal aja, semacam warning light yang muncul kalau sesuatu mulai nggak beres dalam hubungan, guys. Tapi kalau beberapa tanda ini muncul bersamaan, nah, itu baru patut diwaspadai, guys. Karena bisa jadi, ada potensi si istri gampang banget kebawa perasaan sama orang lain, apalagi kalau di rumah udah jarang dapat perhatian atau dihargai. Kita nggak ngomongin buat nyari siapa yang salah, tapi lebih ke belajar bareng biar kita bisa jaga hubungan, saling ngerti, dan tetap saling setia, guys. Karena selingkuh itu nggak pernah tiba-tiba, selalu ada celah kecil yang kalau dibiarkan bisa jadi jurang. So, sebelum kita bongkar tanda-tandanya satu persatu, pastikan dulu kamu udah subscribe channel ini ya. Biar kamu nggak ketinggalan video-video lain yang bisa bantu kamu jadi pribadi kuat dan tangguh. 1. Selalu ngerasa nggak pernah cukup. Ada loh guys, sebagian cewek yang kayaknya apapun yang dikasih suaminya tuh selalu kurang. Mau itu soal uang, perhatian, bahkan rasa sayang sekalipun nggak pernah cukup di mata dia, guys. Istri kayak gini cenderung susah banget buat puas. Udah dikasih ini, minta itu. Udah dipenuhi, tetap ngerasa kurang. Yang lebih bahaya lagi, mereka suka banget ngebandingin hubungannya sama hubungan orang lain. Lihat tuh suami si A romantis banget. Suaminya si B bisa beliin mobil, kamu apa? Padahal kan, tiap rumah tangga punya cerita dan perjuangan masing-masing kan, guys. Nah, kalau rasa kurang puas ini dibiarin terus, bukan nggak mungkin dia bakal cari pelarian, entah secara emosional atau bahkan finansial ke pria lain. Dan ini bisa jadi lubang besar yang bikin hubungan kalian retak pelan-pelan, guys. Kadang perselingkuhan nggak datang dari niat awal buat selingkuh, tapi dari rasa nggak cukup yang dipelihara. 2. Terlalu aktif di media sosial. Sosial media tuh ibarat pisau, guys. Bisa berguna, bisa juga bahaya banget. Kalau istri lo terlalu aktif, apalagi intens banget interaksi sama cowok lain di DM, atau kolom komentar, dan mulai sembunyi-sembunyi dari lo, itu udah red flag gede, bro. Apalagi kalau postingannya mulai nyari perhatian kayak selfie manis, caption galau, story-story yang nyindir, padahal suaminya nggak tahu apa-apa. Banyak banget loh guys, cerita selingkuh yang awalnya cuma dari chat iseng atau balas komentar. Dari haha lucu, jadi, kita ngobrol yuk. Sampai akhirnya, ya, kebablasan. Kalau pasangan lo mulai lebih sibuk nge-scroll dunia maya daripada ngobrol sama kamu yang di depan mata, itu tandanya lo perlu lebih peka dan hati-hati, guys. Karena kadang yang kelihatan aktif di luar, lagi kosong di dalam. 3. Istri yang mulai banyak nutupin hal dari suaminya. Kejujuran itu fondasi utama banget dalam hubungan, apalagi pernikahan, guys. Kalau pasangan kamu mulai sering nutup-nutupin sesuatu, kayak tiba-tiba ganti password HP, hapus chat sebelum kamu lihat, atau kelihatan gugup tiap ada telepon masuk. Nah, itu udah bikin alarm dalam hati bunyi keras, guys. Bukan berarti langsung nuduh ya, tapi perubahan kayak gitu tuh nggak bisa dianggap angin lalu, guys. Bisa aja ada sesuatu yang dia lagi sembunyiin, dan seringkali yang disembunyiin itu bukan hal sepele. Sekecil apapun kebohongan dalam hubungan, kalau dibiarkan terus-menerus bisa jadi celah buat munculnya ketidaksetiaan, guys. 4. Terlalu dekat sama pria lain. Istri lo punya teman lawan jenis. Wajar banget, guys, tapi kalau udah mulai deket banget sampai tukar cerita pribadi, curhat soal masalah rumah tangga, atau bahkan lebih nyaman ngobrol sama cowok itu daripada sama suaminya sendiri. Nah, itu udah masuk zona bahaya, guys. Karena ikatan emosional itu kalau nggak dikontrol batasnya bisa cepat banget berubah jadi rasa suka, guys. Awalnya cuma saling support, lama-lama ada rasa nyaman, terus kebablasan. Yang sering kejadian tuh, istri mulai bandingin cowok lain yang perhatian, sabar, selalu ada,
sama suami sendiri yang mungkin lagi sibuk cari nafkah. Padahal, nggak semua yang kelihatan manis di luar itu benar-benar baik buat hubungan. So, kalau udah mulai ada tanda-tanda kayak gini, lebih baik dibahas bareng, cari tahu akarnya guys. Jangan sampai hubungan yang udah dibangun, susah payah jadi goyah, cuma gara-gara celah kecil yang nggak diobrolin. 5. Gampang bosen dalam hubungan. Nggak semua cewek doyan drama, tapi banyak yang butuh spark dalam hidup guys, termasuk dalam urusan cinta dan rumah tangga. Nah, kalau istri kamu gampang banget ngerasa bosen, selalu pengen sesuatu yang baru tapi nggak ada usaha buat nyelamatin hubungan bareng suaminya, itu bisa jadi sinyal merah guys. Biasanya, rasa bosen ini muncul karena hubungan udah mulai hambar. Komunikasi mulai jarang, hari-hari cuman muter di rutinitas yang itu-itu aja, nggak ada kejutan, nggak ada keseruan bareng. Lama-lama, dia bisa mulai cari kesenangan di tempat lain. Entah itu teman ngobrol baru, tempat curhat baru, atau bahkan cowok baru. Makanya penting banget buat bikin hubungan itu tetap hidup dan dinamis. Nggak harus fancy, asal ada usaha dari dua belah pihak buat bikin hubungan tetap asyik, itu udah lebih dari cukup guys. 6. Sering ngerendahin suami. Nah ini yang nggak kalah krusial guys. Kalau istri udah mulai sering nyinyir, ngeremehin suaminya apalagi di depan orang lain, itu bukan cuma soal ego yang terluka, tapi juga bisa jadi pertanda bahwa rasa hormatnya udah mulai luntur guys. Yang awalnya cuma ledek-ledekan kecil, kalau dibiasain bisa jadi kebiasaan toksik. Suami yang ngerasa nggak dihargai lama-lama juga capek, dan istri yang ngerasa gue lebih dari lo, bisa mulai cari validasi dari cowok lain yang kasih pujian dan perhatian. Padahal, pondasi rumah tangga itu bukan cuma cinta, tapi juga rasa hormat dan saling menghargai. Istri yang masih bisa respek sama suaminya, biasanya lebih kuat godaannya dan lebih setia dalam hubungan. 7. Istri yang udah nggak peduli lagi sama hubungan. Paling nyesek tuh bukan saat marahan, tapi saat pasangan udah nggak peduli guys. Ketika istri mulai nggak peduli lagi sama kondisi rumah tangga, nggak minat ngobrol, nggak mau quality time dan cuek banget sama perasaan suaminya. Itu bahaya banget guys. Bisa jadi, rasa keterikatan dalam pernikahan udah mulai pudar. Kayak badan di rumah, tapi hatinya entah di mana. Biasanya, kalau udah kayak gini, peluang dia nyari pelarian, baik secara emosional atau yang lebih dari itu jadi makin besar. Penting banget buat jaga koneksi guys. Karena ketika koneksi itu putus, jalur ke arah lain bisa aja terbuka tanpa sadar. 8. Tiba-tiba sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Perubahan kecil tuh kadang ngasih sinyal gede. Misalnya, istri yang biasanya betah di rumah, suka kasih kabar tiap mau pergi, sekarang malah jadi sering keluar tapi nggak jelas kemana. Pas ditanya, jawabannya ngambang. Kadang bilang ada urusan penting tapi nggak pernah mau jelasin urusannya apa, sama siapa atau di mana. Dan kalau ditanya lebih jauh, malah kelihatan gelisah atau defensif. HP-nya makin nempel terus, ke toilet pun dibawa kayak ada yang disembunyiin. Bukan berarti semua cewek yang sering keluar itu selingkuh ya. Tapi kalau kebiasaan ini munculnya tiba-tiba dan dibarengi sama perubahan sikap lainnya, ya lu patut curiga guys. Karena hal-hal kayak gini sering banget jadi pintu masuk ke masalah yang lebih serius. 9. Udah nggak peduli lagi sama suaminya. Kalau istri kamu mulai kelihatan nggak minat sama kamu, yang dulu suka cerita panjang lebar tiba-tiba jadi singkat to the point, atau bahkan lebih sering diem, itu bisa jadi tanda kalau hatinya udah mulai pindah arah. Dulu mungkin dia nanyain, sayang udah makan belum? Sekarang, nggak ada tuh. Dulu selalu dukung setiap kamu ada masalah, sekarang malah cuek, kayak nggak peduli sama perjuangan kamu. Yang lebih kerasa tuh pas soal kedekatan fisik. Kalau dulu dia manja, suka peluk-peluk, deket-deket, sekarang malah sering ngehindar tanpa alasan yang jelas. Itu bisa jadi sinyal kalau emosinya udah nggak tertuju ke kamu lagi. Biasanya sih, kalau perhatian dan energi dia udah ke hal lain. Entah itu kerjaan, hobinya, atau seseorang di luar sana. Pernikahan kalian udah bukan prioritas utama buat dia guys. Dan kalau itu nggak cepat disadari dan dibenahi, bisa jadi awal dari keretakan yang lebih dalam. 10.
punya riwayat selingkuh sebelumnya. Yang terakhir ini agak sensitif tapi penting banget guys. Kalau pasangan kamu pernah punya sejarah selingkuh, bukan berarti dia pasti ngulangin, tapi peluangnya jauh lebih besar dibanding yang nggak punya rekam jejak kayak gitu. Apalagi kalau dia nggak pernah nunjukin penyesalan yang tulus atau nggak ada perubahan sikap yang nyata. Masih main-main, masih sembunyi-sembunyi, masih ngejalanin hubungan kayak nggak ada beban. Kesetiaan itu bukan cuma janji di awal, tapi soal pembuktian lewat sikap dan konsistensi. Kalau dulu dia pernah selingkuh, terus sekarang masih punya kebiasaan yang sama, ya wajar dong kalau kamu jadi waspada. Tapi penting juga diingat, nggak semua yang punya masa lalu buruk nggak bisa berubah guys. Asal ada usaha buat perbaiki diri, dan kamu pun ngasih ruang buat perbaikan itu terjadi, semuanya masih bisa diperjuangkan. Intinya guys, kalau beberapa tanda-tanda ini muncul di hubungan kamu, nggak berarti pasanganmu pasti selingkuh. Tapi bisa jadi sinyal peringatan buat mulai lebih peka, ngobrolin hal-hal yang belum tersentuh, dan ngobrol bareng buat memperbaiki kedekatan kalian. Karena menjaga hubungan itu kerja tim. Kesetiaan bukan soal saling curiga, tapi soal saling rawat, saling jaga, dan saling tumbuh bareng. Oke, thanks udah dengerin guys, semoga bermanfaat. See you next time.